Baik, sahabat kebenaran, selamat datang kembali. Kita akan melanjutkan ke dalam sesi tanya jawab saat ini ya Dr. Leo ya. Okay. Baik, kita langsung saja bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama datang dari Pak Tobito Obi, seperti biasa ya. Beliau rajin sekali bertanya. Dan beliau bertanya, apakah Alkitab adalah firman Allah atau Alkitab berisi firman Allah? Jadi pakai huruf F yang kecil. Karena kalau huruf F yang besar, firman Allah ya, adalah Allah sendiri sesuai Yohanes 1 ayat 1. Benarkah juga ini Pak? Begitu. Oh ya, sebenarnya begini. Kita berkata Alkitab adalah firman Allah, bukan berisi. Alkitab adalah firman Allah. Bukan hanya setiap kata, bahkan setiap huruf. Yang perjanjian lama di Masoretic Text, yang perjanjian baru di Textus Receptus ini. Jadi ini firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Lalu apa hubungannya katanya? Karena kalau firman Allah huruf besar itu Allah sendiri. Sebenarnya kita bilang begini ya. Alkitab itu Allah sendiri dalam tulisan. Dalam tulisan. Ya betul. Ya. Sama dengan saya kirim surat ke Evan atau Pak Tobi, saya tulis saya ini segala saya. Nah surat itu sebenarnya adalah mewakili saya yang hadir di situ. Ya, itu artinya saya dalam bentuk tulisan. Jadi semua keterangan tentang saya itu ada di lembar kertas itu atau di buku itu. Ya. Nah itu Suhento dalam in written. Dalam bentuk tertulis sebenarnya begitu ya Allah pernah datang dalam bentuk daging ya Tuhan Yesus pernah datang dalam bentuk daging. Nah kemudian Roh Kudus menginspirasikan penulisan Alkitab sehingga ya firman Tuhan omongan Allah ya omongan Allah ya Allah sendiri sebenarnya. Omongan Allah. Nah, ini yang harus dilihat. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita lihat ya. Ini Alkitab ini adalah firman Allah. Firman itu sebenarnya perkataan. Ya. Firman Allah perkataan Allah. Ya. Begitu. Ya. Baik ya. Mungkin cukup menjawab ya. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Calvin Yakobus ini Pak. Ya. Beliau bertanya, bolehkah Markus 16 dipahami sebagai bentuk providensi Tuhan dalam konteks penginjilan? Sebab ayahku pernah diracun waktu memberitakan Injil di pedalaman Kalimantan, begitu katanya. Namun gelas pecah selama 3 kali dan tidak sempat terminum. Akhirnya dukunnya ngaku dia memberikan racun di dalam minuman itu, begitu Pak. Nah itu kan nggak terminum kan? Betul. Artinya apa? Bukan terminum nggak mati. Tidak terminum ya aja saja Tuhan menyertai. Makanya saya bilang begini ya, saya bilang gini. Tuhan yang mampu membuat orang yang dipatuk oleh ular tidak mati, dia jauh lebih mampu lagi menghindarkan orang itu dari dipatuk. Ya nggak? Ya. Lah kenapa perlu dipatuk dulu baru kemudian tidak mati? Itu sebenarnya kalau dibiarkan dipatuk dulu baru tidak mati, itu memang sengaja mau meninggikan orang itu. Oh iya, betul sekali. Ya kasus Paulus ya kan sengaja mau meninggikan dia. Ada tujuannya, dia ditinggikan untuk apa? Ya, maaf. Supaya ada orang bisa diselamatkan gitu. Nah, tetapi sehari ini siapa ya? Tuhan punya tujuan mau tinggikan siapa? Supaya dia apa? Alkitab sudah di tangan kita. Tidak ada orang yang perlu ditinggikan gitu. Rasul-rasul perlu ditinggikan. Ya. Mengapa rasul-rasul perlu ditinggikan? Karena ya, kalau waktu itu mereka tidak percaya dia, orang-orang yang zaman abad pertama tidak percaya rasul-rasul, terutama pada suatu start pemberitaan Injil. Hari ini tidak ada kekristenan. Ya, oleh sebab itu Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, dan terjadilah ya, mujizat-mujizat yang sengaja untuk meninggikan mereka. Nah itulah sebabnya saya berkata bahwa apakah Allah masih bisa melakukan mujizat? Oh ya jelas. Ya. Gitu. Tapi mujizatnya tidak kita sadari mungkin. Betul. Ya, tidak kita sadari. Oh saya mengalami banyak kali mujizat ya. Tapi karena ini subjektif kan. Seperti kan bapaknya katanya mau minum racun itu pecah. Ya, itu kan subjektif ya. Oke lah.
Oke lah, bapaknya bisa meyakini itu Tuhan yang sudah melakukan mujizat. Kok gelasnya pecah. Saya pergi sama Pak Alfred ya ke Pulau Mahengetang di Sanger sana. Selesai acara seminar jam 9-an malam begitu, kami berjalan pulang menuju ke rumah kami menginap. Saya sama kepala desa di samping saya, dia yang pegang senter gitu. Jalan nggak ada listrik, pulau itu nggak ada listrik. Gitu. Nah, akhirnya tiba-tiba saya didorong ke belakang hampir terjungkal. Tadi saya pikir apa omongan saya salah, kenapa kepala desa tiba-tiba bertindak begitu. Tapi dia senter, itu ular tinggal 1 langkah lagi saya. Dan senternya aja ada goyang-goyang. Dia bilang apa, Pak Suhento? Kalau Bapak kena gigit ular ini mati di sini Pak. Saya bilang kenapa? Ini 2 jam mati. Dari sini ke puskesmas 4 jam. Wow. Nah, oke, Tuhan sudah menghindarkan saya. Itu mujizat. Dan tidak ada keperluan untuk meninggikan saya dengan membiarkan saya digigit oleh ular itu, kemudian saya nggak mati gitu. Ya gaya kayak Rasul Paulus itu. Tidak ada kepentingan untuk itu. Nah jadi ya, apakah Tuhan masih melakukan? Apa Tuhan masih berkuasa? Oh iya, siapa bisa meragukan kekuasaan Tuhan? Betul sekali. Maka itulah kita mau berangkat, kita berdoa, Tuhan jangan sampai saya digigit ular nanti jadi kacau balau yang jangan sampai saya dikasih minum racun ya toh. Nah, biarlah dia yang gotong racunnya itu misalnya tersandung tumpah gitu ya toh. Iya, bisa, Tuhan bisa ada jadi, saja dan kita tidak tahu. Betul. Sebenarnya dalam hidup ini Tuhan mungkin sudah menyelamatkan kita berkali-kali. Dan nanti di surga kita baru tahu, oh ya ternyata sebenarnya ada orang mau bunuh kita, cuman dia tersandung patah parangnya dan sebagainya. Bisa aja gitu kan? Baik. Nah, begitu. Iya, saya rasa cukup menjawab ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Tobito Obi. Apakah terjemahan Alkitab terbaik saat ini adalah KJV atau ada yang lebih baik, Pak? Kemudian apa perbedaan KJV dengan New King James? Pak? Nah. Ya sekarang tuh begini ya. KJV diterjemahkan tahun 1611 terbit. Sedangkan barang ini muncul 1881. Abad 19, Pak ya. Ya, jadi ini kan belum selesai pada waktu KJV diterjemahkan. Oleh sebab itu hanya KJV yang didasarkan pada ini. Nah, Alkitab bahasa Inggris yang lain selain KJV itu sudah didasarkan pada yang ini. Yang banyak salah ini. Ya, nah New King James Version saya dengar mereka utak-atik lagi gitu. Nah sebenarnya ya mereka bilang yang King James Version bahasanya susah dimengerti, sebenarnya tidak. Ada bahasa-bahasa kuno ya, Pak. Yang nggak belajar itu dau segala macam itu sebenarnya sebutan hormat loh. Betul. Itu karena mereka pakai sehari-hari juga nggak bilang dau gitu, nggak ada bilang begitu ya toh. Betul. Itu kan bahasa hormat gitu. Ya, bahasa hormat itu untuk Tuhan saja gitu loh. Ya. Nah memang patut sebenarnya gitu. Ya. Oke. Baik, jadi untuk New King James-nya perbedaannya dengan King James. Itu ada banyak di utak-atik sebenarnya. Banyak jadi di utak-atik. Tidak sama ya, Pak. Betul. Makanya kita bilang sebenarnya orang Kristen itu yang mengasihi Tuhan itu harus sangat-sangat menghormati Alkitab. Ya, jangan enteng-entengnya gitu mengutak-atik gitu ya. Baik. Tetapi terjemahan bagaimanapun juga terjemahan begini. Oleh sebab itu kalau di dalam terjemahan, di antara terjemahan itu ada dispute, ada pertentangan, ya mau tidak mau kita kembali ke bahasa aslinya gitu. Dan saat ini kita sedang ada proyek ya, Pak ya. Bisa dijelaskan sedikit? Oh ya mungkin ya, tapi ini masih sedang menerjemahkan Alkitab sebenarnya. Dari bahasa asli langsung. Betul, dari bahasa asli langsung ya. Jadi kita sedang menerjemahkan Alkitab ya nanti. Tapi masih lama itu ya, karena banyak pekerjaan. Pak Stephen yang rajin ya. Rajin gitu. Stephen itu adalah narasumber kami juga ya. Oke, baik, kita lanjut saja pertanyaan selanjutnya. Ada yang menyebutkan kalau soal terjemahan literal Alkitab NASB dengan ESV katanya terbaik. Betulkah ini, Pak? Ini versi barunya, Pak ya. Ini bukan nih, New American Standard Bible ya. Gitu ya. Kemudian yang satunya itu apa itu ESV. ESV itu apa saya lupa. Standard version ya ESV-nya. Yang ESV-nya standard version. Kalau English standard version standard itu mungkin ya. Oh tidak ya. Karena semua itu sekarang begini. Kalau ada Alkitab terjemahan, Anda bisa baca di depannya dia berkata itu didasarkan pada teks apa. Ya, itu akan banyak menolong. Ya. Jadi itu didasarkan pada
teks mana gitu ya, teks apa. Itu saja sudah bisa menuntun kita untuk tahu, oh ya, ini sebenarnya dia berdasarkan teks yang satu ini. Gitu. Ya, dia bukan berdasarkan teks yang satu ini. Maaf Pak, pengetahuan saya bukankah hanya King James Bible yang ya betul, karena itu, karena semua yang diterjemahkan sesudah 1881 sudah atas dasar ini. Ya. Jadi dapatkah kita simpulkan bahwa terjemahan Alkitab yang terbaik saat ini adalah King James Bible? Bahasa Inggris, ya. Yang maksudnya yang boleh dijadikan sandaran. Sandaran ya, King James Bible ya Pak. King James, ya, King James Version, ya, Bible. Baik, kita, saya rasa cukup menjawab. Kita lanjutkan pertanyaan dari Bapak Andi Ronald. Ya, Beliau bertanya, mukjizat tetap masih ada selamanya. Jikalau orang sakit didoakan tapi tidak sembuh, itu bagaimana? Oh iya, makanya karena Tuhan punya otoritas. Ya kalau semua orang sakit didoakan sembuh, ya nggak ada orang mati, ya nggak? Betul. Nah, bagaimana gitu? Enggak, bukan itu. Nah hari ini Tuhan mau supaya anak-anaknya alami sebagaimana semua manusia yang lain. Ya, artinya begini loh ya. Ya kalau orang yang umat agama lain bahkan penentang Tuhan, pemaki Tuhan kena COVID mati, ya anak Tuhan kena COVID mati juga. Sama ya, Pak. Sama. Tuhan mau begitu ya. Ya. Lalu ada satu kelompok orang Kristen yang mau, wah kalau gitu Tuhan jadi tidak berkuasa lah apalah. No. Itu mirip anak kecil. Iya. Ya. Anak kecil itu begini ya, dia lagi marahan sama temennya, dia bilang, Om tolong tempeleng teman saya, Om tolong tempeleng Om. Ya omnya bilang, jangan minta tempeleng orang ya. Nah jadi apa? Om jadi nggak berkuasa dong, Om jadi nggak jago dong, nggak tempeleng teman saya dong. Kamu ini bagaimana? No ya. Tuhan Maha Kuasa ya, tak terusikkan kuasanya. Betul. Ya. Tetapi ya, sekarang begini. Tuhan memberikan kuasa, ya, Tuhan melakukan mukjizat, itu ada tujuan. Jadi pada waktu itu tujuannya itu adalah mengokohkan posisi Rasul, ya, mengokohkan. Ya. Nah sekarang setelah Alkitab selesai, kita tidak boleh menjunjung orang. Kita sehari ini adalah menjunjung Alkitab. Ya. Oleh sebab itu, ya, tidak ada problem dengan pengkhotbah hamba Tuhan mati silih berganti gitu, ya kalau kau nggak hati-hati pasti mati. Misioneri banyak yang hebat-hebat kan mati mereka, gitu. Ya pergi ke pedalaman negara yang nggak ada obatnya segala macamnya, kena sakit ya mati. Betul. Ya kenapa Tuhan tidak pelihara dan kasih keistimewaan kepada mereka? Enggak, bukan begitu ya. Ya itu artinya sudah terjadi secara alami memang begitu. Ada virus lu kena mati gitu. Nah tetapi yang hari ini Tuhan simpan adalah firman-Nya. Jadi firman-Nya selagi firman-Nya ana, dan ini bergenerasi yang menyampaikan firman Tuhan, orang diselamatkan hari ini adalah oleh firman Tuhan, oleh Alkitab gitu. Jadi bukan oleh pribadi, oh jagoan dia gitu, bukan, nggak begitu lagi gitu. Baik, Dr. Liam. Baik, kita lanjutkan ya karena keterbatasan waktu. Saya bacakan langsung pertanyaan selanjutnya dari Pak Tobito Obi. Klaim dari beberapa denominasi kalau Yesus memakai kitab Septuaginta, di mana Septuaginta itu PL, yang satu paket berisi Deuterokanonika. Mengapa Yesus memakai kitab yang ada Deuterokanonikanya dan tidak merobeknya kalau memang tidak sesuai firman Allah? Sebenarnya ya ini masih tidak tepat ya. Ya mereka dari kelompok liberal selalu mau berkata bahwa Tuhan Yesus memakai Septuaginta ya. Terbukti semua omongan Tuhan Yesus ya toh, dia memakai bahasa Ibrani ya. Seperti dia membangkitkan anak kepala rumah ibadat ya, Talita ya, Tabitakum ya. Nah semuanya dia memakai bahasa Ibrani. Nah berarti dia memakai yang Masoretik itu, yang bahasa Ibrani sebenarnya ya. Sedangkan karena yang Septuagint itu bahasa Yunani gitu ya. Jadi dari omongan Tuhan Yesus ya, seperti dia di atas kayu salib itu dia teriaknya tuh Eli lama sabatani, sampai Eli itu bahasa Ibrani gitu loh. Karena I di belakang itu ku, jadi El itu Allah, I itu ku, jadi Eli itu Allahku.
Nah, memang pada zaman itu ada sejumlah orang Yahudi yang muda-muda tidak begitu mengerti bahasa Ibrani, sehingga mereka memakai bahasa Yunani. Jadi Septuaginta itu untuk mereka yang tidak mengerti bahasa Ibrani. Ya. Nah, terbukti Tuhan Yesus memakai bahasa Ibrani. Gitu. Berarti dia kalau mereka mau menuduh dia memakai Septuaginta, tidak juga, Dan pada waktu dia sampai di kota Nazaret, kemudian diserahkan kepadanya kitab Nabi Yesaya untuk dibaca, itu bahasa Ibrani. Begitu. Sebenarnya Yesus pakai kitab apa nggak bisa diomong, karena nggak dibawa kitabnya jalan-jalan kok. Itu kitab kan ada ditaruh di sinagog. Ya, semua kitab ditaruh di sinagog. Ya, orang mau pergi baca di. Ya, tergantung di situ ada versi apa. Betul. Belum ada Android ya, Pak. Ya, belum ada Android lagi. Baik, kita langsung ke pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Dari Pak Roy William. Selamat sore Pak Dr. Suhento Leo. Apakah karunia Roh Kudus masih ada setelah Alkitab selesai ditulis? Silakan. Karunia Roh Kudus apa gitu ya? Karunia Roh Kudus itu artinya pemberian Roh Kudus. Karunia itu artinya pemberian. Ya, pemberian Roh Kudus. Ya, hari ini Roh Kudus memberikan kita hikmat ya untuk memahami isi Alkitab, menerangi akal budi kita, ya. Nah, kita mau bilang apa? Sekarang begini ya. Ini ada banyak perdebatan gitu ya. Nah, kamu bilang karunia musik ya. Karunia musik dari Tuhan. Ya. Memang nggak pernah belajar sama sekali ya? Oh, enggak, belajar. Satu hari latihan 2 jam. Itu hasil latihan apa dikasih Tuhan punya? Ini kan jadi masalah. Iya, ya karunianya apa sekarang? Karunia. Dia bilang apa? Bisa dikasih karunia bahasa Inggris. Lancar bahasa Inggris. Dapat karunia bahasa Inggris. Nggak pernah sekolah ya? Oh, pernah. Ambil jurusan bahasa Inggris. Itu hasil belajar atau dikasih karunia? Ya toh. Nah, sedangkan karunia untuk apa? Untuk melakukan mukjizat itu sudah tidak ada. Kenapa? Untuk apa dia lakukan mukjizat? Untuk apa? Kepentingannya apa? Ya toh, supaya jadi terkenal dan ya lebih kaya gitu, lebih banyak duit, ngawur lah ya toh. Ya, tapi itu kan faktanya banyak yang demikian. Itu kan untuk bohongin orang-orang yang bodoh lah, saya bilang gitu ya toh. Ya, nggak ada orang biasanya nggak suka bodoh, tetapi memang bodoh gitu ya. Ya kalau kamu orang yang gampang ditipu orang mau dibilang apa? Pintar juga nggak mungkin ya Pak ya. Ya namanya dia gampang ditipu orang kan ya. Orang cerita pergi ke neraka balik lagi, dia percaya. Kau jangan ikut dia. Nanti kamu dibawa ke neraka, dia balik, kau tak balik. Oke, baik. Saya rasa cukup menjawab ya. Dan mungkin saya berikan kesempatan untuk Dr. Leo untuk memberikan closing statement, silakan. Ya, jadi sesuai dengan tema yang kita pilih topiknya, yaitu bahwa di bahasa asli kita katakan ya, teks di bahasa asli yang Textus Receptus Markus 16 itu ada, no dispute itu ada. Nah, jadi kelompok yang berkata tidak ada karena mereka kurang informasi atau mereka terpukau oleh teks yang critical text ini, teks yang salah ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Markus 16 ya, kalau kita lihat itu karunia-karunia diberikan oleh Tuhan kepada rasul itu adalah untuk menyertai mereka punya. Untuk menyertai mereka pergi keluar memberitakan Injil sebelum ada firman tertulis seperti kita hari ini. Sehingga perlu disertai dengan kuasa, mujizat-mujizat dan tanda-tanda, dan mereka sungguh-sungguh ditinggikan. Betul. Dengan ditinggikannya mereka, maka Injil bisa menyelamatkan banyak orang sambil itu ditulis. Dan ketika sudah selesai di tangan kita hari ini, tugas kita adalah memberitakan ini, menjelaskan ini. Nggak usah bikin-bikin mujizat yang aneh-aneh. Nah, siapapun hari ini yang berkata bahwa dia punya karunia melakukan mujizat, inilah momennya. Yuk tampil, bukan lockdown. Oke. Baik, terima kasih Dr. Leo. Sungguh kesimpulan yang begitu luar biasa yang menjawab topik kita pada sore hari ini. Markus 16 apakah ada di teks asli? Ada di Textus Receptus. Dan kuasa mukjizat menyertai siapa? Yaitu rasul-rasul ya Pak ya. Baik, nah akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya selama 60 menit lebih tadi ya. Dan
jangan khawatir apabila Anda masih mempunyai pertanyaan, Anda silakan bergabung langsung di grup yang sudah kami post di komentar di Facebook. Anda tinggal klik saja link itu, Anda akan otomatis bergabung dengan grup kami begitu. Baik, kami akan kembali lagi minggu depan. Jangan kemana-mana, tetap standby ya. Minggu depan kami akan kembali lagi pada pukul 15 sampai pukul 16 menemani Anda untuk membahas topik-topik yang penting kekristenan. Akhir kata, saya Evan dan Dr. Leo beserta semua kru yang bekerja di Studio 1 Cafe mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda dan Maranatha. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen terbitan Grafe International Theological Seminary, kali ini kami memperkenalkan satu buku spesial yang ditulis oleh Dr. Suhento Liau dengan judul Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga. Yuk kita lihat apa-apa aja sih yang dibahas di dalam buku ini. Amsal Salomo mengatakan ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Apa makna keselamatan yang sejati? Dapatkah usaha manusia untuk menghapus dosa? Bagaimana cara menghapus dosa menurut Allah? Bukti seseorang dosanya telah dihapus. Dan pernahkah Anda bertanya bagaimana orang yang tinggal di hutan dan belum pernah mendengar Injil? Jikalau mati, apakah mereka akan ke sorga ataukah ke neraka? Buku Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Sorga dapat menjelaskannya. Jikalau Anda berminat untuk mendapatkan buku ini, caranya gampang saja, hubungi toko buku Grafe di 02164714156 atau di 081315863518. Ayo buruan sebelum kehabisan. Amazing grace.